Oke, baik. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membuat ya atau menyusun distribusi frekuensi. Nah, sebagai contoh di sini terdapat 100 data pengamatan ya, ini 10 kali 10 ya. Nah, dari 100 ini kita akan kelompokkan di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi yaitu kita nanti menentukan rentangan, kemudian jumlah kelas, panjang kelas atau lebar kelas, dan berikutnya adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Untuk menghitung rentangan ya, kita akan hitung dulu nilai minimum ya. Kita cari nilai minimum dari 100 data ini dan kemudian kita cari nilai maksimum. Nah, di dalam Excel ya kita panggil fungsi min ya, dan kita sorot semua data yang ada. Nah, ini nilai minimum dan kemudian ini nilai maksimum ya, max sama ya, dengan sorot semuanya ini ketemu nilai maksimum. Nah, jadi di sini kalau dihitung rentangannya berarti rentangan adalah data terbesar ya atau nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, jadi di sini rentangannya adalah sama dengan 108. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kelas, yaitu di sini menggunakan aturan Astarkis ya, itu dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali log n ya. N ini adalah banyaknya data. Nah, sekarang kita hitung di sini tadi 1 ditambah 3,3 dikalikan log n ya. Ingat di sini logaritmanya adalah baca 10. Nah, dalam Excel kita harus menuliskan log 10 begitu. Ini 100. Nah, ketemunya adalah 7,6. Nah, di dalam membuat tabel distribusi frekuensi ini kita bisa memilih apakah nanti kita menggunakan jumlah kelasnya 7 ya, begitu, atau mungkin 8. Nah, sebetulnya nanti di sini kita coba-coba ya, akan pilih salah satunya. Yang penting nanti adalah bahwa semua kelas nanti yang terbentuk dalam tabel distribusi frekuensi itu di kelas-kelas ujung atas dan ujung bawah itu tidak ada yang kosong. Baik, kita akan coba pilih jumlah kelasnya adalah 7. Nah, kemudian kita akan menghitung panjang kelas ya. Panjang kelas ini adalah besar rentangan dibagi dengan jumlah kelas. Jadi kita hitung rentangannya 108 dibagi dengan 7 ya, dibagi dengan 7. Nah, di sini diketahui bahwa panjang kelasnya adalah 15,4. Nah, kembali lagi kita bisa memilih apakah kita menggunakan 15 atau 16. Nah, kita coba menggunakan 16 ya. Kita coba menggunakan 16. Nah, setelah kita mendapatkan 3 rentangan, jumlah kelas dan panjang kelas ini ya, 3 parameter ini atau 3 komponen dalam membuat tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan menyusun tabelnya. Nah, ini kita buat tabelnya. Ini kolom I ya, kolom kelas interval, kemudian ini adalah batas bawah, ini kolom batas atas. Nah, sekarang karena kelasnya ada 7, maka kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, batas bawah dari kelas pertama tidak lain adalah nilai minimum dari data tadi, yaitu 12. Karena kita memilih 16, maka kita akan susun ya batas-batas bawah ini nanti kelipatannya adalah 16. Jadi di sini batas bawah kelas kedua adalah 12 ya ditambah dengan 16. Nah, kita tinggal copy ke bawah dan kemudian di sini karena 16 ya batas atasnya, maka di sini adalah 27.
ya, 27. Tidak lain adalah 28 kurangi 1. Atau kalau kita hitung ya dari 12, 13 sampai 27 itu adalah sebanyak 16. Sama dengan rumus yang tadi, kita copy pastekan formulanya ya, sehingga terbentuklah batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak data yang masuk ke dalam kelas-kelas dengan rentangan misalkan kelas ke-1, yaitu yang nilainya dari 12 sampai 27. Nanti kelas 2 dari 28 sampai 43. Nah, cara manualnya adalah kita akan menghitung satu persatu ya. Misalkan di sini sekarang ini adalah data yang pertama 32. Ya, 32 ini kita cocokkan di sini 32. Oh, 32 ada di sini. Berarti kita tulis 1. Kemudian berikutnya masih 32. Oh, berarti nanti di sini satu lagi, ya. Kemudian misalkan data terakhir 74. 74 ada di sini. Oh, 1. Nah, nanti kita akan jumlahkan ya, jumlah data yang masuk ke setiap kelas interval dengan menjumlahkan hasil penghitungan satu persatu tadi ya. Nah, cara ini akan memakan waktu yang lama ya, karena akan menghitung satu persatu. Jika misalkan kita setiap satu data ini kita memerlukan 2 detik, berarti kalau 100 data berarti akan membutuhkan waktu 200 detik begitu. Nah, di sini di dalam Excel itu kita bisa menggunakan fungsi yang akan mempersingkat ya penghitungan data-data yang masuk ke dalam kelas-kelas interval ini ya. Ini adalah kolom frekuensi kelas ke I begitu ya. Nah, di sini langkah kita akan menggunakan fungsi yang namanya frekuensi ya. Nah, ini frekuensi ini. Ya, kita menggunakan frekuensi. Nah, kita coba perhatikan prosedurnya. Ya, pertama adalah kita akan sorot dulu ya. Kita sorot dulu ini di mana nanti kita akan meletakkan jumlah data dari setiap kelas interval ini. Tidak lain adalah di kolom E ya, dari baris 23 sampai baris 29. Maka kita akan pilih sel ini. Setelah itu baru di sini kita akan pilih frekuensi ya. Kita pilih frekuensi, kita tulis sama dengan di sini ya, sama dengan. Kemudian ya ketik frekuensi ya. Otomatis akan muncul ini dan kita klik klik kiri 2 kali begitu. Nah, sekarang sudah muncul petunjuk ya, mana saja yang harus disorot. Nah, pertama adalah ini kita akan menentukan ya data array. Data array adalah maksudnya data keseluruhan ini. Berarti kita sorot dulu. Kita sorot dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah bin array. Ya, bin array ini adalah batas-batas atas ya, batas-batas atas dari setiap kelas ini. Jadi kita menyorotnya ini ya dari sini. Nah, sekarang kurung tutup ya. Nah, setelah itu kita jangan berhenti dulu. Ya, posisi masih seperti ini ya. Sekarang kita tekan tombol shift dan kontrol berbarengan, terus kemudian tekan enter. Jadi nanti ada 3 tombol ya. Saya ulangi, shift, kontrol, dan enter. Nah, sekarang sudah ketahuan nih, udah ketemu nih bahwa masing-masing kelas ini jumlahnya. Ya, ini jumlahnya. Misalkan kelas ke-1 frekuensinya 14. Kelas kedua frekuensinya 23. Kelas ketiga 12 dan terakhir kelas ke-7 8. Nah, kita bisa ngecek apakah ini benar atau tidak ya, kita bisa cek. Pertama kita coba jumlahkan ya semua data. Benar enggak sama dengan 100 ya? Oh iya benar. Oh mungkin masih kita belum yakin. Nah, kita coba cek yang masuk data ke kelas ke-7 yaitu dari 108 sampai 123 ya.
Cuma ini memang perlu waktu lama, tapi untuk membuktikan ya, kita akan coba ya. Nilainya dari 108 sampai 123. Coba 108 berarti ini data pertama ya. 108 ini tidak masuk, ini masuk ya. Kemudian ini masuk ya. Kemudian ini juga masuk, ini masuk, ini juga masuk, ini masuk juga, ini ya tidak ada lagi. Nah, sekarang kita hitung apakah betul jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, betul. Nah, sekian ya bagaimana caranya menggunakan fungsi di Excel untuk menghitung frekuensi dari setiap kelas interval ini secara cepat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.